Jangan jadi pejabat kalau tak mau dikritik. Berarti mentalitasmu sekarang ini dalam membuat konten itu sampai rela mati untuk menyuarakan ini. Ada yang lama. Udah tahu belum kalau misalnya negara kita itu rugi sekitar 65 sampai 75 triliun gara-gara korupsi. Jadi sebenarnya kayak meskipun tanggapan-tanggapan kayak, "Bang, awas ada tukang bakso, awas Bang, Paling ntar banyak lu diculik." Kita rada takut juga nih. Kenapa banyak orang yang nggak mau bayar pajak? Karena Seberapa kaya? ini kita guys, jadi gini situasinya ya. Ini headsetnya cuma satu. Ini buat kontrol aja gitu, Iya, biar siap. suaranya nggak moving ya. Tapi Rian, maaf nih, ini soalnya studio podcast yang lain bukan yang Aman. biasanya. Nah tapi singkatnya adalah kita pengen membahas sesuatu yang sangat-sangat bisa mengundang banyak kontroversi di sini tentunya. Karena kontennya Rian semua di TikTok kan emang yang di ujung-ujung gitu kan. Yang Bukan ujung lagi. Oh, bukan ujung lagi ya? Dalam. Oh, Dalam jurang. Ya, jadi kita akan membuat hal yang serupa hari ini karena sejujurnya kayaknya selama saya ngonten kurang lebih 5 tahun belum pernah sekalipun saya membahas hal yang berhubungan dengan pemerintah. Politik, sosial Itu isu. belum pernah. Jadi ini pertama kalinya karena kita ini masih di dalam nuansa 17 Agustusan Yes. yang dimana tentunya kita berharap Indonesia di ulang tahun yang ke-77 ini makin sukses, Amin. makin jaya untuk apapun kedepannya lah gitu. Amin. Nah tapi sebelum itu kita pengen disclaimer dulu nih ya kan Rian. Kita berdua ini bukan politisi, bukan ahli hukum, dan bahkan jurusan pun gak ada hubungan sama Iya. hukum juga. Rian juga demikian. Iya. Tapi- Kalau katanya ini sih Bang, kalau katanya Bung Karno tuh, Bung Karno lebih suka pemuda yang sibuk ngurusin negara daripada pemuda yang asik baca buku kemudian mulutnya dia bungkam melulu. Jadi ya kita akan mungkin termasuk ya salah satu pemuda yang disukai sama Bung Karno. Oke, keren. Oke, ya. Jadi kita pengen disclaimer aja, ini murni opini kita berdua. Ya, Boleh diterima, boleh enggak. Dan tentunya kalau ada mungkin dari bagian pemerintahan yang menonton ini, kita berharap masukan-masukannya itu bisa untuk membangun negara lebih ya, terjadi. karena semua orang masyarakat punya haknya untuk menyampaikan pendapatnya apalagi di ruang publik. Betul, tapi kan ini ada undang-undangnya nih. Jadi agak ngeri ya. Kita agak deg-degan juga nih ya. Ya udah. Iya, tapi itu juga yang kita akan bahas di sini. Apakah sebenarnya undang-undang ini larinya kemana sih? Maksudnya mengkritisi atau mengancam kayak yang mana sih yang bisa dikenakan pidana itu ngomongnya seperti apa? Oke. Itu yang kita akan bahas di sini gitu. Tapi sebelum itu teman-teman, karena ini podcast pertamanya Rian ya. Iya, podcast pertama. Nah, aku punya pertanyaan cepat, mungkin teman-teman yang nonton udah tahu Rian nih yang namanya Presiden Gen Z. Kenapa sih dinamakan Presiden Gen Z? Oke, kenapa Presiden Gen Z sebenarnya awalnya ya? Jadi kayak berangkat dari sebenarnya iseng-iseng aja awalnya. Oke. Jadi saya mulai TikTok itu Bang sekitar 5 bulan yang lalu. Baru 5 bulan yang 5 lalu. bulan dan followernya sekarang 950.000. Ya 900.000. Wow. Baru terus awalnya memang kontennya spesifik konten awal itu bukan ngekritik pemerintah, Oke. tapi soal kehidupan kuliah, kehidupan kampus. Ini selama kemudian berapa lama tuh? sekitar sebulanan awal tuh. Oke. Jadi kayak fokusnya ya memaknai peristiwa saya, memaknai pengalaman-pengalaman kemudian dijadiin konten. Oke. Nah, kenapa Presiden Gen Z? Awalnya ada beberapa komentar-komentar sebenarnya. Jadi dimulai dari komentar sebenarnya. Oke. Dimulai omongan orang. Jadi di salah satu konten saya itu ada yang bilang, "Bang, jadi presiden aja." Kemudian, "Bang, lu cocok deh jadi presiden." Ya meskipun komentarnya itu apresiasi ataupun ada yang hanya sekedar sinis dalam artian mungkin ya udah saya tanggepin itu, oh boleh juga nih jadi presiden. Karena saya Gen Z ya udah saya coba bagaimana jadi presiden Gen Z aja. Dan sebenarnya itu cuma konten buat iseng-iseng aja sih awalnya. Dan terakhir awalnya saya pikir bahwa makna jadi presiden itu berat Bang. Jadi ya saya tahu bagaimana mungkin presiden hari ini berjuang mati-matian untuk bagaimana bisa memberikan kontribusi untuk negara, kemudian memajukan bangsa, dan saya pikir itulah nilai keteladanan yang saya pikir semua orang ya bisa jadi presiden, dan ketika mempunyai keteladanan seperti presiden ya kita bisa menjaga itu. Minimal kita bisa mengkontrol diri kita agar bisa jadi presiden dan bisa diteladani. Oke, jadi awalnya itu konten kehidupan mahasiswa yang kemudian mengkritisi pemerintah dan akhirnya orang-orang menyarankan untuk menjadi presiden aja, dan dari situlah namanya Presiden Gen Z muncul. Iya, dari komentar orang. Di samping self proclaim aja sih Bang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin jadi presiden juga, ya bisa lah kita kontestasi lewat pemilu ya kan. Ya, tapi sebenarnya gini loh, Iya. kamu tuh sebenarnya tujuan akhir daripada ini beneran pengen masuk ke politika atau sebenarnya apa?
Oke, endgame-nya lah ya. Ya. Sebenarnya belum kepikiran sampai situ. Oke. Yang penting apa yang saya suarakan hari ini itu adalah bentuk dari keresahan sendiri, Bang. Oke. Jadi mungkin orang-orang bilang, Bang, makasih sudah mewakili, kemudian makasih sudah menyuarakan. Saya pikir itu adalah bentuk dari bonus aja sebenarnya. Oke. Tapi adalah poinnya yang saya pikir, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana masyarakat hari ini itu bisa melek aja dulu, buka mata aja dulu. Terlepas dari suara kita itu bisa merubah kebijakan, bisa merubah yang awalnya mungkin kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat, tapi ketika suara itu mungkin bisa sampai ke mereka itu bonus. Tapi lagi-lagi poinnya sendiri adalah bagaimana masyarakat itu bisa buka mata, melek aja dulu. Wow, tapi ini sesuatu yang jarang dilakukan oleh terutama Gen Z ini, yang sebenarnya membuat Rian ini banyak pasti yang nanya dong, ini konten ini bahaya banget, takut ada yang hilang gitu-gitu kan. Iya. Karena sempat sekali tuh saya bikin konten tentang 5 koruptor terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dan video ini kena take down oleh Kena take TikTok. down. Nah, seminggu kemudian, dan di sosial media yang lain juga kena take down karena mungkin, tapi yang apa yang saya sampaikan itu fakta. Dan pada saat saya mengupload itu kurang lebih seminggu, komennya itu pada ya kayak, "Bang, masih hidup gak?" gitu kan. Nah, di konten seperti itu aja itu yang apa namanya, yang saya ambilkan fakta-fakta doang ya. Apalagi Rian yang benar-benar menyuarakan, yang memberikan informasi berdasarkan opini pribadi, tentunya itu lebih mengerikan lagi gitu kan. Ada yang menarik sih sebenarnya, Bang. Jadi sebenarnya kayak meskipun tanggapan-tanggapan kayak, "Bang, awas ada tukang bakso, awas Bang, Paling ntar banyak lu diculik." Ya meskipun kita menganggap, oh itu bercandaan kali ya, tapi kok kita rada takut juga nih sebenarnya, karena kan kita nggak bisa lepas dari, saya pikir, romantisme masa lalu lah. Betul. Kayak misalnya pemerintahan dulu yang kuat, bisa bilang eranya Pak Soeharto yang Betul. kebebasan itu benar-benar diawasi. Betul. Kita bahkan hari ini nggak mungkin kita bisa ngomongin pemerintah kayak gini nih, dan pasti itu bisa dibredel, pers dibredel. Hari ini kan kebebasannya ada. Oke, tapi sejauh ini adakah ancaman yang datang ke Rian yang lumayan serius? Ancaman ya. Ya namanya resiko, Bang, kita nyampein sesuatu yang sifatnya kritik, kemudian mungkin di satu sisi itu sih yang harus saya seimbangkan. Dan ancaman itu ada ketika sebut aja boleh ya di kontennya apa? Iya, silakan. Di kontennya itu pas ngangkat nyinggung soal Bu Megawati. Oke. Jadi sebenarnya bukan ancaman ini sih, jadi orang anonim. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa oh itu orang partai, itu orang pemerintahan. Saya nggak pengen ngeklaim itu. Tapi ya itu ada beberapa kayak orang-orang anonim yang iseng nge-spam nomor telepon, kemudian mengatasnamakan saya di WhatsApp juga. Terus kayak ini ya, meskipun setelah konten itu sih baru apa ya, banyak masuk kayak misalnya intimidasi seperti itu. Dan sebenarnya lagi-lagi resiko, Bang, ketika kita berusaha menyampaikan suara yang mungkin tidak disenangi oleh sebagian orang, dan itu resiko besar. Tapi yang sebenarnya itu tidak masalah bagi saya, karena saya ingin berani apa ya, memasuki jalan sunyi itu. Tapi yang harus diperhatikan adalah orang-orang terdekat sih, keluarga. Nah, Jangan itu kan sampai mereka kena dampaknya ya juga. itu yang paling berbahaya, apalagi kita bicara soal privasi. Berarti mentalitasmu sekarang ini dalam membuat konten itu sampai rela mati untuk menyuarakan ini. Ada yang mati. Atau gimana? Iya, bahkan ada yang komen, kok bisa ya buat konten itu kayak harus nanggung resiko sebesar itu. Iya. Dan sebenarnya kan saya pikir itu yang dirindukan mungkin masyarakat hari ini atau anak muda hari ini. Kalau misalnya kita berbicara di zaman, dalam artian era-era dulu lah, kan ini kan masih nuansa kemerdekaan banget nih. Iya. Kita bicara soal bagaimana anak muda zaman era kemerdekaan, kayak misalnya ada Sohogi, kemudian Tan Malaka, Munir, saya pikir itu adalah anak muda atau orang-orang yang betul-betul menyampaikan aspirasinya, dan dia tidak punya ketakutan di situ. Jadi saya pikir kenapa kita harus takut kalau kita punya orang-orang hebat di masa lalu yang dibuktikan oleh sejarah hari ini bahwa mereka bisa memberikan impact, mereka bisa memberikan dampak melalui suaranya. Dan saya pikir itu yang harus kita hidupkan. Jadi endgame-nya mungkin ya, jangan sampai mungkin saya di sini bukan cuma jangan cuma saya, tapi saya pikir orang-orang pun harus lebih bebas, harus lebih berhak untuk menyampaikan suaranya di ruang publik. Luar biasa, karena memang harus diakui ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman yang belum nonton videonya Rian bisa dicek ya. Namanya apa? Rian Fahardi. Rian Fahardi di TikTok itu konten-kontennya itu sangat-sangat membuka pandangan baru juga kan. Tapi kembali lagi yang saya bilang di belakang ini, kayak walaupun Rian yang buat konten, tapi saya yang takut sebenarnya. Karena mungkin
kerasa sampai di situnya ya. Cuman oke, kita masuk ke sebuah topik yang akan aku angkat, yaitu tentunya tentang kebebasan Gen Z untuk berbicara dan juga menyampaikan informasi lewat sosial media, karena sekarang zamannya sosial media banget nih ya kan. Oke, ini topik yang sebenarnya sangat-sangat kontroversial. Karena yang menjadi kontroversial ini, apalagi sekarang yang diperdebatkan itu adalah RKUHP. Dan ini saya pakai handphone aja untuk membacakan beberapa pasal yang menurut saya berhubungan dengan kebebasan berpendapat yang ada di RKUHP ini yang menjadi kontroversi. Jadi di pasal 218 nih di RKUHP, pasal ini mengenai kritik kepada presiden dan wakil presiden. Bunyinya itu seperti ini. Ini yang ayat 1 ya. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak dalam kategori 4. Nah, jadi sebenarnya di dalam sini tuh sangat-sangat rancu ya dan rawan untuk disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kritik-kritik terhadap penguasa. Bahkan sampai tahun 2021 nih, sebelum RKUHP ini disahkan, telah banyak pihak-pihak yang terkena kasus penghinaan kepada penguasa, padahal yang mereka kritisi itu terkait dengan kebijakan serta kinerjanya, seperti masalah reforma agraria dan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini yang kita akan bahas di sini sebenarnya. Menurut kalian dengan pasal yang ini tuh, mereka itu mau larinya kemana sih sebenarnya membuat pasal seperti ini? Oke, yang pertama sebenarnya bukan cuma RKUHP yang sebenarnya bisa berpotensi untuk membatasi kita dalam bersuara. Ada banyak kupikir undang-undang yang memang dibuat dalam artian ya berpotensi untuk membatasi. Kita berbicara soal undang-undang ITE yang mungkin bisa disalahgunakan ketika kita berbicara soal, jadi ini kejadiannya di Sulawesi, pokoknya ada masyarakat, jurnalis juga, dia mengkritik seorang, kalau nggak salah bupati, jadi kasus korupsinya. Nah itu dibalik, dijadikan undang-undang ITE ini sebagai tameng untuk mengkriminalisasi ataupun memenjarakan seseorang yang mungkin ingin menuliskan fakta di lapangan, tapi kan tidak, itu diserang melalui undang-undang ITE ini. Jadi sebenarnya apa ya, kalau bicara soal RKUHP apalagi soal pasal penghinaan presiden, sebenarnya satu, saya setuju dengan RKUHP ini Bang. Kenapa setuju? Karena kita butuh undang-undang yang baru, reformasi undang-undang yang saya pikir untuk hukum pidana yang memang harus sesuai dengan zaman sekarang. RKUHP ini kan bisa dibilang, ada yang bilang peninggalan kolonial karena dibuatnya itu di zaman dulu. Dan sekarang itu harus ada undang-undang baru yang mengatur tentang bagaimana masyarakat hidup di era modern ini. Dan itu tentunya kita dukung ketika misalnya nanti terkait dengan undang-undang ini. Tapi kalau kita berbicara tentang pasal penghinaan presiden, saya mungkin bertanya, ya penghinaan ini ukurannya sampai mana sih? Nah, itu dia. Nah, karena ketika mungkin kita nggak suka dengan presiden misalnya, ya kita bisa menyampaikan dalam kritik itu ya takutnya disalahartikan. Nah, karena ada beberapa pandangan juga ini dari, kalau nggak salah, seorang pakar di Indonesia juga, hukum tata negara, dia bilang ada masyarakat di Indonesia kita itu sulit membedakan antara kritik dengan penghinaan karena itu beda tipis. Ya meskipun di beberapa kesempatan di beberapa media, Prof. Edi yang saya pikir jadi yang ngejelasin tentang RKUHP ini, dia bilang penghinaan itu sebenarnya gampang dibedakan. Karena soal yang ditekankan di sini adalah fitnah, kemudian ujaran kebencian. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah apakah sebenarnya kritik itu bisa ditangkap langsung dengan orang-orang yang kita tujukan kritiknya. Nah itu kan sebenarnya yang jadi permasalahan. Jadi ukuran kritik itu sampai mana? Jangan sampai kita mengkritik dengan benar-benar dari hati. Yang misalnya kan kalau misalnya angkat contoh soal kasus polisi tembak polisi kemarin ya, maksudnya yang kasus Brigadir Joshua ini. Ya kan kemarin ada beberapa cerita tuh dari polisi soal awalnya CCTV-nya rusak, kemudian terkait kejanggalan-kejanggalannya, dan kemudian di akhir kan kebongkar. Kalau misalnya kita ngekritik, polisi kok
nggak becus ngurusin ini dalam artian kayak gitu. Nah, itu apakah kritik saya itu termasuk penghinaan ke lembaga kekuasaan negara atau gimana? Nah, itu yang sebenarnya agak mengkhawatirkan. Bener, karena jujur di Amerika sendiri nih, karena saya tinggal di Amerika udah lama, kebanyakan banyak mereka juga yang mengkritisi presiden, bahkan dengan cara yang bisa aku bilang itu sebagai cara yang sudah nggak benar, karena dengan menggunakan bahasa kasar, menggunakan bahasa yang memaki dan lain sebagainya. Tapi selama mereka menyuarakan itu tidak dengan tidak dengan mengancam atau ada ancaman terhadap pihak pemerintahan, maka itu fine-fine aja. Mau sampai ini kayaknya nggak bisa aku sebut di sini, tapi kayak bisa sampai dihina dengan pakai bahasa kotor pun itu sebenarnya masih fine asalkan nggak sampai mengancam gitu loh. Sedangkan di Indonesia itu bisa sampai langsung dipenjarakan tentunya. Karena itu sudah dianggap sebagai menggiring opini mungkin atau apa kan, dan mentebarkan kebencian mungkin. Jadi itu yang dibingungkan sekarang seperti itu gitu. Apalagi dengan UU ITE yang dengan kita bisa ngomentar negatif itu bisa dipenjarakan, ya kan sih? Iya. Itu kan. Kalau misalnya menyinggung menyinggung pribadi orang dalam artian dan orang itu lapor kan bisa dipenjarakan kan. Nah, itu batasnya sampai mana? Itu yang sebenarnya ini kan. Yang harus mungkin dijelaskan. Dan itu penting saya pikir. Satu yang menjadi kalau misalnya kita kiblatnya juga di Amerika tentang kebebasannya, memang kebebasan juga nggak bisa terlalu bebas, dalam artian harus ada juga hukum-hukum yang mengatur, karena kita nggak boleh bersuara sekencang, dalam artian kita junjung kebebasan berekspresi misalnya, tapi harus ada juga hukum yang mengatur tentang itu. Dan saya pikir kalau soal pejabat dikritik ya satu, jangan jadi pejabat kalau tak mau dikritik. Wah, itu dua dari bajunya ya. Jadi ya saya pikir pemerintah itu Bang harus banyak diuji, bukan dipuji. Karena kan kita pilih mereka dalam artian dengan pertimbangan suara kita ini jangan sampai disia-siakan sama mereka, kemudian kita salah pilih. Ya, tugas mereka untuk bagaimana bisa memberikan kinerja yang baik malah. Justru kalau mereka udah bekerja dengan baik, memberikan kinerja yang mendukung rakyat, ya mereka nggak akan dikritik kok, mereka nggak akan dihina. Tapi kalau misalnya dia korupsi, dia rugiin orang, terus bertindak sewenang-wenang, menindas rakyat kecil, pantas kok dihina. Tapi kalau misalnya hinaan itu nanti kita berujung di penjara, itu. Nah, di mana kebebasan itu? Betul, masalah poinnya di sana. Dan ngomong-ngomong tentang tadi Adrian udah angkat masalah korupsi dan lain sebagainya, sampai sekarang pun korupsi masih ada. Dan bukan cuma di Indonesia yang masih ada korupsi, di semua belahan dunia manapun tetap korupsi ini kayaknya nggak bisa hilang deh sampai kapanpun. Itu gimana sih sampai pasti itu? Karena kan yang kita butuh negara yang bebas korupsi supaya negara ini bisa maju gitu kan. Banyak ini yang ngomong dari lubuk hatiku terdalam ya. Kenapa banyak orang yang nggak mau bayar pajak? Karena ini kalau dari aku sendiri dan melihat circle lingkungan sekitarku, karena orang itu tahu bahwa pajak ini tuh ujung-ujungnya ada pihak-pihak yang akan korupsi dan penyalurannya ini nggak jelas kemana gitu loh. Salah gunakan. Betul, dan ini yang menjadi alasan kita sebenarnya untuk kebanyakan orang Indonesia kenapa masih kayak mengurangi pajak, karena alokasinya itu masih nggak tahu kemana, ya kan? Dan ini kalau pemerintah bisa yakinkan kita secara fix bahwa ini tuh bisa terpakai buat ini dan jelas, tentunya kita juga sebagai warga negara yang baik tentunya mau mensupport apapun yang pemerintah buat dong, apalagi untuk memajukan negara ini. Kayak gitu. Cuman korupsi-korupsi di sinilah yang masih belum bisa terbantaskan. Walaupun kayaknya kalau dibandingkan dengan dulu sekarang udah jauh lebih baik ya kayaknya ya. Menurutnya sendiri gimana sih? Bicara korupsi ya. Abang udah tahu belum kalau misalnya negara kita itu rugi sekitar 65 sampai 75 triliun gara-gara korupsi. Ini berita kapan nih? Itu ada pokoknya berita, sebut aja ininya Pak Apeng ini salah satu orang terkaya di Indonesia malah. Ya, dia Pak Apeng itu nama samaran ya? Bukan nama samaran. Nama beneran. Dia korupsi 75 triliun kalau nggak salah. Nah, tapi beritanya ya masih belum ditangkap hari ini. Jadi masih buronan. Jadi maksudnya udah dari Kejaksaan Agung, dari KPK juga udah ngejar. Dan ya dugaannya ada di Singapura tuh. Nah, itu sebenarnya kan 75 triliun, bayangin. Berapa banyak jalan yang bisa dibenerin. Yang dikorupsi itu uang apa? Uang negara. Uang negara ya? Uang negara. Kalau nggak salah di soal hutan pokoknya di Riau. Nah itu
Bayangin tuh 75 triliun. Dan kenapa bisa masih buronan ya? Padahal kan banyak kasus-kasus di Indonesia yang kayak pencuri sendal dan pencuri ayam yang langsung dipenjara ya kan? Iya gak sih? Kalau Konoha jangan heran. Ya lebih cepat ditangkap, tapi nggak tahu lah. Maksudnya kan kenapa kita bisa berasumsi gini? Karena kan kita bukan bicara soal apa ya. Kita bicara apa ya, berdebat kayak gini berlandaskan data juga, Apa yang kita fakta lihat juga, aja. ya kan? Kita bicara soal Harun Masiku misalnya. Iya. Hari ini gimana progresnya Harun Masiku? Sampai hari ini masih buron, dan itu dia permasalahannya. Ketika kita ingin percaya sama misalnya KPK untuk menangkap buron ini, tapi PR-nya masih banyak. Iya, dan jangan sampai tiba-tiba ada kasus yang gede tiba-tiba hilang aja beritanya gitu kan, dan kita nggak tahu endingnya gimana. Iya gak sih? Banyak hal kayak gitu kan? Ya, pengalihan isu lah. Iya, banyak banget. Ya itu yang menjadi keresahan masyarakat Indonesia juga sih, kayak mohon keadilan ini ditegakkan seadil-adilnya aja gitu loh. Wajib. Apalagi para koruptor-koruptor ini tuh, terus kalau nggak salah dulu aku sempat juga dengar kayak ada undang-undang atau peraturan ini yang pengen untuk meringankan korupsi gak sih? Kayak kalau misalnya koruptornya itu dianggap bukan koruptor kan? Oh, Ingat nggak iya. momen itu ya? Ada. Itu Jadi kayak bahasanya misalnya para koruptor ini, ya udah, ketika misalnya dia korupsi di bawah, Iya, ada ya, nominalnya ya. di bawah nominal itu, ya udah, dia bertanggung jawab buat kembaliin aja itu, terus bebas. Oh iya, itu tuh. Ya gitulah, kalau kita sebenarnya bicara soal kebijakan, ya saya pikir pemerintah kita di sana juga bekerja kok. Itu isi yang pengen banget kita yakini. Di sini ya kita mungkin ngekritik, kemudian memberikan masukan. Saya sih inginnya jangan ada pembatasan di situ. Dalam artian kan kalau kita bicara soal pembatasan itu, ya kenapa orang takut menyampaikan pendapatnya hari ini? Karena itu tadi, undang-undangnya yang berpotensi mengkriminalisasi kita, bahkan yang profesi jurnalis sekalipun itu terancam. Kita bicara soal RKUHP, kemudian Undang-Undang ITE, kemudian soal Perkominfo nomor tahun 2020 yang mengatur tentang aturan PSE, itu ada salah satu pasalnya Bang, yang mengatur soal konten kita itu bisa di take down jika meresahkan. Sama pertanyaanku, ukurannya sampai mana sehingga konten kita itu bisa di take down misalnya. Ya, jadi batasannya dalam konten yang meresahkan itu seperti apa itu kita nggak tahu juga kan. Itu kan yang dikritik kemarin, kayak sempat muncul tagar blokir Kominfo, ya saya pikir kita sempat itu tadi ada pengalihan isu di situ. Kayak misalnya mungkin boleh kita fokus jangan blokir ini, tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah aturan PSE ini yang mengatur tentang kita sebagai pengguna yang diatur di platform itu, konten-konten kita. Dan kita diatur juga di situ kalau misalnya menurut anggaplah yang mengatur konten kita meresahkan, oke, di take down. Mungkin gara-gara yang lima koruptor tadi tuh di kontenku di take down bisa aja yang menjadi salah satu. Bisa aja, kita kan nggak tahu ya. Iya sih. Kemana. Tapi intinya itu, di sini kita ingin positive thinking Bang. Kalau misalnya kebijakan yang dilahirkan pemerintah itu ya demi tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Setuju. Kita pengennya sih mikirnya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya wajar dong kalau kita menyampaikan keresahan kita itu di ruang publik. Terutama hari ini ya mungkin adanya sosial media hari ini tuh benar-benar ajaib sih menurutku Bang. Karena yang dulunya mungkin disepelekan dalam artian tidak terlalu dilirik, tapi kalau kita sekali speak up di media sosial, itu bisa disorot di mana-mana. Banyak yang kayak gitu. Bahkan banyak yang tagar-tagar bilang kayak misalnya percuma lapor, mending lapor ke sosmed misalnya. Ya kan itu fakta. Karena ya lebih cepat misalnya kita lapor di sosmed terus viral, ya itu bisa dilihat mana-mana, bahkan mungkin bisa dibaca presiden langsung, mungkin bisa dibaca langsung sama orang-orang yang bersangkutan, dibanding kayak kita melalui proses yang lapor sini tapi ternyata ujung-ujungnya juga hasilnya gimana gitu kan. Ya, dan kita ya hidup di negeri seperti itu sih sebenarnya. Dan saya pikir satu sih yang menjadi kunci, saya dapat banyak masukan juga Bang, kayak misalnya jangan cuma kritik dong, tapi berikan aksi nyata. Yes, itu yang sering yang aku lihat juga di kolom komentar. Dan sebenarnya itu benar dalam artian kita porsi kritik di sini itu harus dijelaskan juga. Kritik itu kan di sini kita bagaimana menguraikan permasalahan. Adapun solusi ya sebenarnya itu bonus. Karena esensi kritik itu adalah bagaimana kita bisa
mengurai sebuah permasalahan sehingga bisa tercipta banyak alternatif ataupun solusi-solusi yang lain. Dan saya pikir di sini itu adalah penting bagi anak muda itu berpikir kritis. Itu penting banget. Bagaimana kita bisa mungkin meragukan sebuah kebijakan, dalam artian tidak menelan mentah-mentah apapun itu kebijakan, sehingga kita bisa memberikan sebuah sudut pandang atau perspektif baru. Sama poinku Bang, jangan sampai apa yang diberikan kita hari ini dalam artian informasi yang sampai ke kita itu cuma narasi tunggal. Kan kalau kita berbicara di zaman Orde Baru itu kan kebanyakan narasi tunggal. Jadi kayak kita tidak bisa memberikan narasi-narasi yang lain. Nah, hari ini kita bebas untuk itu. Bagaimana menyampaikan kritik, bagaimana menyampaikan narasi dengan adab tentunya, jangan sampai kita melupakan itu, karena ya orang-orang dapat menerima dengan baik kalau kita juga menyampaikannya dengan baik. Jadi apa yang saya sampaikan di TikTok itu tidak ada tuh teriak-teriak di jalan, tapi ya udah sampaikan mungkin dengan fakta di lapangan, dengan data, dengan narasi yang saya pikir sudah saya latih-latih juga. Jadi kayak mungkin ini eranya bagaimana narasi itu bisa punya power yang kuat. Jadi satu, anak muda hari ini tuh punya power privilege yang orang lain itu nggak punya Bang. Jadi anak muda itu semurni itu sebenarnya karena belum terseret banyak kepentingan. Jadi kenapa mahasiswa itu harus bersuara dari sekarang, karena ya itu tadi, kita masih murni. Murni di sini dalam artian ya belum terseret banyak kepentingan, dan apa yang ada di gagasan kita itu bisa disampaikan dengan lantang. Jadi ya saya pikir adil itu ya bukan soal bagaimana mungkin kita melihat di masyarakat, tapi adil itu dimulai dari pikiran, kemudian dari perbuatan. Keren. Dari sisi aku nih, aku pengen nanya Rian tentang apa sih yang Rian lihat saat ini di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan, yang menurut Rian itu harus segera diselesaikan di masalah ini untuk Indonesia, karena tentunya konten ini dibuat untuk Indonesia lebih maju. Jadi mungkin ini aku nggak tahu kan seberapa banyak yang menonton video ini, tapi yang menurut Rian sendiri yang sangat mengkhawatirkan di negara kita ini sekarang ini apa? Yang sangat paling mengkhawatirkan menurutku adalah pembelahan itu Bang. Dalam artian ini kan kita udah dekat 2024 ya. Bentar lagi kita akan ada seorang nahkoda baru, pemimpin baru yang akan membawa kemana sih Indonesia ini nanti. Kita berkaca di 2019 lalu, pembelahan politiknya itu menurutku parah banget Bang. Itu yang ditakutkan oleh banyak orang juga sih, karena sekarang kondisi ekonomi dunia lagi terguncang, lagi nggak stabil, dan mau memasuki babak ini yang ditakutkan ada semoga kejadian 98 nggak terulang lagi, karena itu ngeri banget kalau sampai perpecahan ini dan pembelahan ini. Jadi sebenarnya pembelahan di sini adalah perdebatan soal politik ya, meskipun pembelahan itu ya pasti ada. Kayak misalnya orang dukung ini, orang dukung A, dukung B, ya pasti ada. Tapi jangan sampai itu benar-benar kayak harus merusak pertemanan kita, negara kita. Dalam artian perdebatan orang di luar sana itu udah bagaimana misalnya mengurangi emisi karbon, kemudian bagaimana kita bisa mengatasi perubahan iklim, kemudian bagaimana menciptakan teknologi-teknologi. Tapi kalau kita masih terjebak di cebong, kadrun, perdebatan-perdebatan itu nggak selesai-selesai. Dan saya pikir anak muda harus ngambil peran di situ. Karena kan realita kita bersuara di iklim demokrasi hari ini, perpolitikan hari ini, yang ada hanya hitam putih. Benar atau salah. Tapi bagaimana bisa kita menciptakan ruang di tengah itu? Karena kenapa orang-orang bersuara misalnya soal calon A ini terus dikatakan, oh pendukung ini nih. Nah itu kan sebenarnya yang membatasi anak muda untuk bersuara. Ya meskipun ya kita nggak bisa salahin siapa-siapa di sini, dalam artian ya di satu sisi kebebasan berpendapat itu ya orang-orang punya, setiap orang punya itu dan harus kita hargai. Tapi itu sih yang benar-benar pengen coba aku perangi di 2024 nanti, dalam artian momentum-momentum pergantian nahkoda ini ya bagaimana kita bisa sehat dalam memilih. Dalam artian membangkitkan kritis kita dalam memilih, kemudian bagaimana bisa menciptakan iklim yang sehat, tidak keruh, tidak ada perpecahan yang berlebihan. Karena ada banyak permasalahan yang lebih penting menurutku yang dibahas, bagaimana soal kita baca berita hari ini, ada potensi Jakarta banjir. Maksudnya ya saya pikir itu yang lebih penting buat dibahas. Kayak isu-isu yang
soal iklim misalnya yang tadi saya bilang, orang-orang sudah melangkah jauh, ya kita masih jalan di tempat. Poinnya di sana sih. Gimana kita mau pengen, walaupun ada pergantian presiden, kita berharap Indonesia bisa semakin maju lagi diangkat biar tongkat estafetnya nggak berhenti sampai di Pak Jokowi, tapi bisa diteruskan sampai lebih dan lebih lagi. Ya, dan satu lagi Bang, Oke. penting buat orang-orang di pemerintahan itu percaya sama anak muda. Jangan sampai hanya sekedar jargon aja. Oh, kita pengen rangkul anak muda, kemudian libatin di sisi-sisi ini. Tapi benar-benar harus menyeluruh, karena berdasarkan data sensus penduduk ya Bang, pemilih di 2024 bahkan hari ini itu ya Gen Z dan milenial akan mempengaruhi sekitar 50%-nya, sekitar setengah penduduk kita. Dari 220 juta hari ini itu anak muda yang akan mengambil peran. 275 sekarang penduduknya. Iya, jadi jangan sampai kita disepelekan, karena kalau bahasa investasinya ya anak muda yang sekarang punya saham paling besar. Jangan sampai kita pemilik saham besar ini mungkin disepelekan, dianggap cuma jargon doang, dimanfaatkan suaranya. Tapi benar-benar bagaimana bisa dibuka wadah atau ruang seluas-luasnya bagi anak muda, mulai dari bersuara, mulai dari berkarya, mulai dari menciptakan gagasannya. Anak muda harus dilibatin hari ini. Keren. Saya rasa itu udah konklusi yang paling padat, yang paling luar biasa untuk podcast kita hari ini.